Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Said Kamal Ulazmi dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa Cikarang dengan NIM 3522103910. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Hubungan Procurement pada Manajemen Supply Chain pada PT Industri Nabati Lestari di kawasan ekonomi khusus Semangke. Di sini ada beberapa format dari review jurnal. Yang pertama itu ada judul, yaitu judulnya Analisis Hubungan Procurement pada Manajemen Supply Chain pada PT Industri Nabati Lestari di kawasan ekonomi khusus Semangke. Volume dan halamannya yaitu volume 2 dan nomor 1. Halamannya itu 10 halaman. Dirilisnya pada tahun 2024 bulan Januari. Penulisnya itu ada dua. Yang pertama ada Anzalna Nur Izzatunisa dan yang kedua ada Nuri Aslami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Refernya yaitu saya sendiri, Said Kamal Ulazmi dengan NIM 3522103910. Di sini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Organisasi Manajemen Industri dengan dosen Dr. Insinyur Triangwadi Wiyatno. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menjelaskan peran penting procurement dalam menyelesaikan dan meningkatkan efisiensi manajemen supply chain serta mengidentifikasi cara-cara procurement dapat membantu menyelaraskan strategi dan tujuan perusahaan dengan kegiatan rantai pasok. Selanjutnya ada subjek penelitian yaitu di PT Industri Nabati Lestari di kawasan ekonomi khusus Semangke. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Metode penelitiannya ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada latar belakang dari jurnal ini, yaitu untuk memahami peran penting procurement dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa procurement memiliki peran penting dalam strategis menyelaraskan strategi perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan pemasok, mengintegrasikan keberlanjutan dalam rantai pasok, serta meningkatkan nilai tambah dalam operasional perusahaan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya implementasi procurement sebagai cara untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, penelitian ini hanya berfokus pada aspek teknis pengadaan, tetapi juga pada dampak terhadap efisiensi kinerja keseluruhan perusahaan. Hasil dan pembahasan di sini saya ngambil dari tiga, yaitu penyelarasan strategi dan tujuan. Yang kedua ada peningkatan nilai dan tambah. Selanjutnya ada hubungan jangka panjang. Yang pertama yaitu procurement membantu menyelaraskan strategi dan tujuan perusahaan dengan aktivitas rantai pasok, memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat dan efisien. Selanjutnya ada peningkatan nilai tambah, yaitu procurement mempertimbangkan faktor biaya, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman untuk meningkatkan nilai tambah dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, ada hubungan jangka panjang. Menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok meningkatkan efektivitas manajemen supply chain. Selanjutnya ada kelebihan dari jurnal ini yang saya dapat yaitu untuk membahas hubungan procurement dan manajemen supply chain di PT Industri Nabati Lestari dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui observasi, wawancara, studi dan dokumentasi, penelitian ini menggambarkan bagaimana proses procurement mempengaruhi efisiensi rantai pasok perusahaan. Hasilnya, memberikan wawasan praktis bagi praktisi untuk meningkatkan kinerja operasional dalam manajemen supply chain. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal ini yang saya dapatkan yaitu
meliputi keterbatasan dalam mengeneralisasikan hasil karena fokus pada suatu perusahaan dan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas dapat membatasi representasi industri secara keseluruhan. Metode kualitatif juga dapat memunculkan subjektivitas dalam interpretasi data. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi bias ini, terbatasnya sumber daya seperti waktu, akses, ataupun data sensitif dari perusahaan itu sendiri juga mempengaruhi kedalaman dalam analisis yang diteliti. Selanjutnya, ada bagian dari kesimpulan. Di sini saya mengambil beberapa partnya aja, yaitu procurement, pengadaan melebihi anggaran melibatkan negosiasi harga dengan pemasokan dan peninjauan anggaran untuk mengalokasikan dana secara efisien. Sementara Material Requirement Planning atau MRP membantu mengoptimalkan manajemen persediaan dan produktivitas produksi. Di warehouse, proses manual persetujuan melalui sistem MIS sering menghambat pengambilan barang, menurunkan efisiensi kerja, dan menunda respon terhadap kebutuhan operasional sehari-hari. Solusi yang diusulkan adalah implementasi sistem ERP yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan responsivitas serta meminimalkan keterlambatan dalam operasional gudang, memungkinkan procurement untuk lebih adaptif terhadap perubahan anggaran dan meningkatkan efisiensi rantai pasok perusahaan secara keseluruhan. Oke, sekian dari review jurnal yang saya simpulkan dari beberapa part tadi. Terima kasih untuk Bapak Dr. Tri Ngudi Wiyatno. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin video ini menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi gambaran untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.